Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Rumah sakit seharusnya menjadi tempat untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi bagaimana jika lorong-lorongnya justru menyimpan kisah pilu yang berujung pada teror mengerikan? Di balik ramainya aktivitas medis, ada rahasia kelam tentang seorang perawat cantik periang yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara tragis di ruang ganti. Semenjak hari itu, kemunculan sosok berjaket merah yang sering membantu pasien dan menampakkan diri di ruang sepi mulai menghantui siapa saja yang bertugas. Apakah penampakan ini sekedar isapan jempol atau bukti nyata dari jiwa yang penasaran? Sebelum kita bedah tuntas kisah mencekam ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor nyata berikutnya. Langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Namaku Dasri, bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Bandung, memberikan banyak pengalaman yang membekas di ingatan. Hawa dingin kota Bandung selalu punya cara tersendiri untuk menusuk tulang, terutama saat aku kebagian giliran jaga malam. Bangsal tempatku bertugas lumayan luas, menampung belasan tempat tidur pasien yang dibatasi tirai kain berwarna hijau pudar. Kalau sudah lewat tengah malam, suasana rumah sakit ini berubah drastis. Suara mesin pencatat detak jantung atau derita roda ranjang kadang terdengar menggema di area rumah sakit yang sepi. Angin malam yang berembus masuk lewat celah jendela sering membawa hawa dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Seakan ada orang lain yang berdiri diam di belakang kita. Beberapa pasien bahkan sering mengeluh takut karena merasa ada yang mengawasi mereka dari sudut ruangan berlampu remang. Namun, semua rasa takut dan suasana mencekam itu seakan sirna kalau ada Sandra di jadwal jaga yang sama denganku. Sandra adalah teman sejawatku sesama perawat. Di antara kami semua, sosok Sandra memang paling menonjol. Wajahnya cantik alami, senyumnya ramah, dan pembawa Sandra sangat ceria. Dia adalah tipe orang yang selalu membawa energi positif ke dalam ruangan berbau obat ini. "Sus, saya takut. Di sana seperti ada bayangan hitam berdiri memperhatikan saya dari tadi," bisik seorang pasien parubaya dengan suara bergetar dan wajah pucat pasi. Tangannya mencengkram selimut erat-erat. Aku yang kebetulan sedang mengecek infus pasien tersebut sempat merinding mendengar ucapannya. Suasana bangsal memang sedang sepi, hanya terdengar suara jarum jam dinding berdetak. Sebelum sempat aku menjawab, Sandra sudah datang menghampiri ranjang pasien itu sambil membawa nampan berisi obat. Senyum hangat langsung mengembang di wajahnya. "Ibu, itu cuma bayangan dari lemari baju karena lampunya redup. Sini, saya bantu rapikan selimutnya ya," ucap Sandra dengan suara lembut namun tegas, sama sekali bebas dari keraguan. Tangan Sandra dengan cekatan memperbaiki posisi bantal dan selimut pasien tersebut. "Ibu tenangkan diri saja. Malam ini saya dan Suster Dasri yang jaga di sini. Kalau butuh bantuan, ibu tinggal tekan bel. Nanti saya langsung ke sini menemani ibu," lanjut Sandra sambil mengusap lengan pasien itu. Ajaibnya, raut wajah pasien yang tadinya ketakutan langsung berubah tenang. Pasien itu mengangguk pelan dan membalas senyuman Sandra. Itulah kelebihan Sandra. Dia pantang mengeluh sekecil apapun permintaannya. Kalau ada rekan kerja yang kerepotan menangani pasien rewel atau butuh tenaga ekstra mengangkat barang medis, Sandra selalu jadi orang pertama yang menawarkan diri. Selain punya sifat yang kelewat baik, kehidupan pribadi Sandra juga selalu terlihat indah. Kami semua tahu betul siapa Haryo, pacar Sandra. Pria bertubuh tegap itu sering sekali menjemput Sandra sehabis jam kerja usai. Kalau giliran jaga kami berakhir sore, Haryo pasti sudah menunggu di area pabrik depan. Pasangan ini benar-benar serasi. Sandra yang cantik dan Haryo yang selalu tampil rapi membuat kami, para perawat, sering menggoda mereka. "Cie, yang dijemput pangerannya tiap hari, kapan nih nyebar undangan?" goda Mbak Puput, perawat senior di bangsal kami, saat melihat Sandra sedang merapikan rambutnya sebelum pulang. Sandra tertawa lepas mendengar godaan itu. "Doakan saja secepatnya ya Mbak, Mas Haryo masih sibuk urus kerjaan," jawabnya dengan rona wajah bahagia yang jelas terlihat. Interaksi manis seperti itu sudah jadi pemandangan biasa bagi kami. Hubungan mereka tampak sangat harmonis sampai akhirnya tiba hari ulang tahun Sandra. Waktu itu kami sedang mendapat jadwal jaga siang.
Jam istirahat baru saja dimulai. Kami berencana makan siang bersama di ruang istirahat perawat. Menu hari ini cukup sederhana. Hanya ada soto ayam hangat dan tempe mendoan buatan ibu kantin rumah sakit. Baru saja kami duduk dan bersiap menyantap makanan, pintu ruang istirahat terbuka perlahan. Haryo muncul dari balik pintu dengan senyum lebar. Di tangannya ada sebuah bungkusan kado berukuran lumayan besar yang dibalut kertas motif bunga. Kehadirannya langsung disambut sorakan riuh dari kami semua. "Wah, ada yang kasih kejutan nih," seruku sambil menyenggol lengan Sandra. Sandra sendiri tampak sangat kaget. Matanya berbinar menatap Haryo yang berjalan mendekatinya. "Selamat ulang tahun, Sandra. Maaf, aku cuma bisa mampir sebentar pas jam istirahat kantorku," ucap Haryo dengan suara beratnya yang tenang. "Mas Haryo repot-repot banget sampai datang ke rumah sakit. Terima kasih banyak ya, Mas," balas Sandra dengan suara sedikit bergetar karena terharu. "Buka dong kadonya, Sandra. Kita juga penasaran isinya apa," desak Mbak Puput antusias. Sandra menuruti permintaan kami. Dengan hati-hati ia membuka lapisan kertas kado tersebut. Begitu bungkusnya terbuka, mata Sandra langsung membesar kegirangan. Isinya adalah sebuah jaket tebal berbahan lembut. Warnanya merah menyala. Sangat kontras dengan seragam perawat kami yang didominasi warna putih bersih. "Bagus banget, Mas. Ini pas banget buat udara Bandung yang dingin. Aku suka banget warnanya," ucap Sandra sambil memeluk jaket merah itu erat-erat. Sejak hari ulang tahunnya itu, Sandra sangat terikat dengan jaket merah pemberian Haryo. Benda itu seakan jadi barang berharga yang pantang ia tinggalkan. Sandra selalu memakainya setiap kali datang bekerja, bahkan saat pergantian jadwal jaga malam, di mana udara sekitar rumah sakit sedang dingin-dinginnya, Sandra akan memakai jaket merah itu di ruang istirahat. Melihat Sandra berjalan cepat membelah area bangsal memakai jaket merah menyala, sudah menjadi pemandangan yang sangat akrab bagi kami semua. Namun rutinitas manis itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Keceriaan Sandra yang biasanya menghangatkan suasana bangsal mendadak hilang tanpa jejak. Aku mulai menyadari ada perubahan drastis pada dirinya saat kami berdua mendapat jadwal jaga berbarengan lagi. Hari demi hari, Sandra menjadi sosok yang sangat pendiam. Senyum ramahnya yang biasa menyambut keluarga pasien berganti dengan raut wajah murung. Ia lebih sering terlihat melamun di balik meja jaga perawat. Matanya memerah tampak jelas sehabis menangis diam-diam di kamar mandi atau di sudut ruangan. Kalau ada teman yang mengajak bicara, Sandra sering menjawab tidak nyambung, seakan pikirannya sedang melayang jauh entah kemana. Dampak perubahannya mulai berimbas serius pada kelancaran pekerjaan kami. Puncaknya terjadi saat kami berdua harus menangani pasien luka berat di ruang gawat darurat. Dokter bedah yang bertugas saat itu meminta kasa steril dan cairan infus baru dengan segera karena kondisi pasien butuh penanganan cepat. Sandra yang bertugas mengambil alat medis di lemari penyimpanan justru kembali membawa nampan berisi gunting bedah dan perban biasa. Tangannya bergetar hebat saat menyerahkan nampan berbahan aluminium itu pada dokter. Wajahnya sangat pucat. Keringat dingin bercucuran deras di dahinya menahan panik. "Sandra, kamu kenapa? Ini bukan alat yang dokter minta," bisiku pelan sambil cepat-cepat mengambil alih pekerjaannya agar penanganan pasien berjalan lancar. Ia hanya menunduk dalam-dalam meminta maaf dengan suara parau, lalu berjalan mundur perlahan menjauh dari ranjang pasien. Kesalahan fatal seperti ini sangat jarang terjadi pada perawat teliti sekelas dirinya. Teman-teman yang lain juga mulai saling berbisik, mempertanyakan masalah besar apa yang sedang menimpa Sandra sampai ia sering salah bertindak dan hilang fokus. Aku akhirnya mengetahui secara pasti penyebab kehancuran Sandra saat jam pergantian shift tugas perawat tiba. Cuaca di luar sedang mendung tebal, angin berembus cukup kencang membawa rintik hujan. Aku berjalan agak cepat menuju area belakang rumah sakit untuk membuang beberapa kantong sampah medis ke tempat penampungan. Area belakang ini berbatasan langsung dengan tembok pembatas yang tinggi. Tempat ini sangat sepi. Jarang ada staf rumah sakit yang lewat sini kecuali petugas kebersihan harian. Langkah kakiku mendadak terhenti saat telingaku menangkap suara dua orang berdebat dari balik tembok area penampungan. Aku melihat Sandra dan Haryo berdiri berhadapan. Sandra masih mengenakan seragam perawat putihnya yang dilapisi jaket merah kesayangannya. Postur tubuh Sandra sangat terlihat rapuh, berbeda jauh dengan sosoknya yang dulu selalu tegak dan penuh percaya diri.
Suasana di antara mereka berdua terasa amat tegang dan canggung. Haryo tampak sangat gelisah, mengusap wajahnya berulang kali dengan kasar seperti orang kebingungan. Sandra tiba-tiba meraih tangan Haryo, menggenggamnya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Tangisannya terdengar sangat memilukan, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya berada di sekitar situ. "Mas, aku hamil, kita harus menikah," ucap Sandra sambil terisak hebat memohon pertanggungjawaban. Suaranya bergetar parah menahan tangis yang pecah di tengah rintik hujan sore itu. Mendengar ucapan Sandra, Haryo langsung menarik tangannya dengan tenaga penuh hingga tubuh Sandra sedikit terhuyung ke belakang. Wajah pria itu berubah merah padam, panik, sekaligus memendam amarah besar. Matanya melotot tajam menatap perempuan yang menangis di hadapannya. "Aku tidak mau tahu, Sandra. Aku sama sekali belum siap menikah. Urus saja urusanmu sendiri," bentak Haryo dengan nada kasar dan egois. Suara bentakannya terdengar sangat kencang, menggema di area belakang rumah sakit yang sunyi. Sandra menangis semakin menjadi-jadi. Ia melangkah maju, mencoba meraih bahu Haryo, memohon serta pengertian dari pria yang sangat ia cintai itu. Namun Haryo sama sekali tidak peduli. Pria yang dulu selalu bersikap manis dan sering membawakan kejutan membahagiakan itu, kini menunjukkan watak aslinya. Haryo menepis tangan Sandra dengan kasar, menuduh Sandra sengaja merusak masa depannya dengan kehamilan ini. Ia menegaskan agar Sandra mengurus masalah kehamilannya sendiri tanpa menyeret namanya ke orang tua maupun pihak rumah sakit. Tanpa sedikit pun rasa iba, Haryo membalikkan badan dan berjalan cepat meninggalkan Sandra. Ia membiarkan Sandra berdiri sendirian menanggung beban seberat itu. Tubuh Sandra perlahan merosot ke bawah. Ia terduduk berlutut di atas jalanan aspal basah, menutupi wajah dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya. Aku yang bersembunyi di balik tembok hanya bisa terdiam kaku menahan nafas. Ada rasa kasihan yang luar biasa mengganjal di dadaku melihat hancurnya hidup teman baikku itu. Semenjak kejadian penolakan keras hari itu, kepribadian Sandra berubah 180 derajat. Ia menarik diri sepenuhnya dari lingkungan pergaulan kami di Bangsal. Saat jam istirahat atau makan siang tiba, ia tidak pernah lagi bergabung dengan kami di kantin. Pekerjaannya sebagai perawat tetap ia lakukan, tapi hanya sebatas rutinitas belaka. Keadaan mental dan fisik Sandra semakin memburuk dari hari ke hari. Wajah cantiknya kuyuh, matanya membengkak parah. Suatu hari giliranku berjaga baru saja usai, aku melangkah masuk menuju ruang ganti perawat untuk mengambil tas bawaanku. Saat pintu terbuka, suasana ruangan itu terasa sangat sepi dan hawa dingin langsung menusuk kulit tubuhku. Bau obat karbol yang biasa menyengat di hidung seakan kalah dengan hawa kesedihan pekat yang memenuhi ruangan. Di pojok ruang ganti, tepat di sebelah deretan lemari besi tempat kami menyimpan barang pribadi, aku melihat Sandra duduk meringkuk di lantai. Ia melipat kedua lututnya ke dada, memeluk jaket merah pemberian Haryo erat-erat sambil menyandarkan kepalanya di pintu lemari. Bahunya bergetar naik turun dengan ritme cepat. Suara isak tangisnya tertahan di tenggorokan, terdengar amat perih. Sandra rupanya sering menghabiskan waktu berjam-jam menangis sendirian di pojok ruang ganti tersebut. Ia mengabaikan siapapun yang masuk dan selalu menolak ajakan teman-teman yang memintanya pulang lebih cepat untuk beristirahat. Aku hanya bisa menghela nafas berat, menatap punggungnya dari dekat pintu. Sandra terus merenung sendirian dalam kesedihan luar biasa yang pelan-pelan merampas akal sehatnya, membawanya ke titik keputusasaan paling parah. Upaya kami untuk menghibur dan menariknya keluar dari jurang kesedihan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Aku sering membawakan makanan kesukaannya seperti soto ayam hangat, mengajak ngobrol ringan tentang acara komedi televisi, bahkan menawarkannya untuk menukar jadwal jaga agar dia bisa lebih banyak beristirahat di rumah. Sandra cuma membalas dengan senyuman tipis yang sangat dipaksakan. "Terima kasih Dasri, aku baik-baik saja," jawabnya pelan setiap kali aku mencoba mendekat. Namun dari raut wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang selalu membengkak, aku tahu persis dia sudah kehilangan seluruh harapan hidup. Teman-teman perawat yang lain juga perlahan menyerah karena Sandra semakin menutup rapat pintu hatinya. Beban pikiran akibat pengkhianatan keji Haryo dan kehamilan yang disembunyikannya sendiri benar-benar menghancurkan pertahanan mental Sandra. Dia merasa sendirian menanggung masalah seberat itu.
Sebagai perawat, Sandra tahu persis cara kerja berbagai jenis obat-obatan di rumah sakit. Suatu malam di tengah pergantian jadwal jaga yang lumayan sibuk, ia mulai menjalankan rencana nekatnya. Ia menemui Dr. Gunawan, seorang dokter jaga umum yang terkenal ramah dan sering membantu para staf perawat. Aku sempat melihat kejadian itu dari kejauhan. Sandra mendatangi meja sang dokter dengan wajah memelas. Ia berusaha menahan tangis, memainkan peran seakan-akan sedang menghadapi musibah darurat keluarga yang mendesak. "Dokter, maaf saya mengganggu waktu istirahatnya," ucap Sandra pelan sambil berdiri di depan meja periksa. Dokter Gunawan yang sedang sibuk menulis laporan rekam medis segera menoleh dan tersenyum ramah melihat kedatangannya. "Ada apa, Sandra? Tumben kamu ke ruang periksa malam-malam begini." Sandra menarik nafas panjang, suaranya sengaja dibuat bergetar persis seperti orang yang sedang panik. "Saya mau minta tolong, Dok. Kakak laki-laki saya di kampung sakit diabetesnya. Sedang memburuk, gulanya naik terus sampai dia lemas dari tadi pagi. Di sana sangat susah mencari dokter spesialis. Boleh saya minta resep obat insulin dosis tinggi buat persediaan dia di rumah?" Dokter Gunawan terlihat ragu sebentar. Beliau tahu persis resiko obat keras tersebut. "Kamu yakin butuh insulin dosis tinggi? Ini obat keras, Sandra. Pemakaiannya harus sangat hati-hati dan diawasi ketat." Sandra langsung mengangguk mantap, menatap lurus mata dokter untuk meyakinkannya. "Yakin, Dok, saya sendiri yang nanti akan memantau ketat dan menyuntikkan obat ke tubuh kakak saya waktu pulang kampung akhir minggu ini. Saya mohon bantuannya ya, Dok. Saya takut kakak saya kenapa-napa." Karena percaya penuh pada rekam jejak Sandra sebagai perawat senior yang sangat teliti, Dokter Gunawan akhirnya luluh. Beliau menuliskan resep obat penurun kadar gula darah tersebut dan menyerahkannya tanpa banyak tanya lagi. Berbekal secari kertas resep itu, Sandra melangkah pasti menuju bagian apotek rumah sakit. Apoteker yang bertugas malam itu sedang sibuk menyortir tumpukan obat untuk pasien rawat jalan esok hari. Sandra menyerahkan resep tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Pihak apotek sama sekali tidak menaruh curiga. Setelah mendapatkan satu botol kecil berisi cairan insulin pekat dan sebuah alat suntik baru yang masih terbungkus plastik mika, Sandra menyembunyikan benda-benda medis itu di dalam saku celana seragam putihnya. Ia lantas berjalan cepat menuju area toilet staf yang letaknya tersembunyi di area belakang bangunan dekat ruang ganti perawat. Area tersebut benar-benar sepi saat malam hari. Sandra masuk ke bilik paling ujung, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Suasana di dalam bilik toilet itu sangat sunyi, cuma terdengar suara tetesan air dari keran wastafel yang kurang tertutup sempurna. Sandra duduk perlahan di atas penutup kloset. Ia mengeluarkan botol insulin dan alat suntik dari sakunya. Tangan kirinya masih mendekap erat jaket merah pemberian Haryo. Dengan gerakan tangan gemetar hebat, Sandra membuka segel penutup jarum. Ia menusukkannya menembus tutup karet botol kaca kecil itu, menyedot seluruh cairan insulin dosis masif tersebut sampai tidak bersisa setetes pun. Tanpa keraguan sedikit pun, ia menyingsingkan lengan baju seragamnya lalu menusukkan jarum suntik langsung ke pembuluh vena di pergelangan tangan kirinya. Sandra menekan alat suntik itu perlahan. Seluruh cairan kimia tersebut mengalir deras memasuki aliran darahnya. Reaksi obat dosis mematikan itu langsung menghantam sistem metabolisme tubuhnya secara brutal. Normalnya, kadar gula darah manusia berada di angka 110 mg dan bagi orang berpuasa sekitar 88. Insulin sebanyak itu memaksa kadar gula darah Sandra terjun bebas secara instan. Tubuh Sandra mulai memproduksi keringat dingin yang membasahi seragamnya. Otot-ototnya menggigil hebat di luar kendali. Jantungnya berdebar sangat cepat, memompa darah yang mendadak kehilangan glukosa, penopang kehidupan. Pandangannya berangsur memudar dan buram. Ia merosot jatuh dari dudukan kloset, membentur lantai ubin berkeramik dingin. Tubuhnya mengejang keras saat kadar gula darahnya menyentuh angka fatal, yakni 2 mg. Organ otaknya mulai mati rasa karena kehilangan energi secara ekstrim. Mulut Sandra mengeluarkan busa putih kental, nafasnya tersengal-sengal sangat pendek dan berat. Tarikan nafas terakhirnya diiringi air mata penyesalan yang mengalir deras membasahi pipinya. Perlahan pergerakan naik turun dadanya melemah, lalu berhenti sepenuhnya. Sandra mengembuskan nafas terakhir,
meninggal dunia sendirian di dalam bilik toilet sempit itu dengan jaket merah yang terus ia dekap di dadanya. Beberapa jam berlalu tanpa ada yang menyadari kejadian mengerikan tersebut. Suasana di meja jaga bangsal mulai terasa janggal karena Sandra belum juga kembali bertugas. Aku dan Mbak Puput mulai merasa gelisah. "Dasri, kamu lihat Sandra? Dari tadi pas pasien kamar 3 minta tolong ganti infus, dia belum balik juga?" tanya Mbak Puput sambil merapikan alat tensi darah. "Tadi bilangnya mau ke toilet belakang sebentar, Mbak. Coba aku susul ya, takutnya dia pingsan atau sakit," balasku sambil bergegas berjalan setengah berlari menuju area belakang. Sesampainya di depan pintu toilet bilik ujung, aku mendapati pintunya terkunci rapat dari dalam. Aku mengetuk pintu itu keras-keras berulang kali. Sandra, kamu di dalam?" panggilku panik. Hanya keheningan mencekam yang menjawab panggilanku. Perasaanku sungguh tidak enak, jantungku berdetak kencang, memikirkan hal-hal buruk. Aku segera berlari memanggil 2 petugas keamanan rumah sakit yang berjaga di depan lobi. Mereka datang bergegas membawa sepotong linggis besi. Tanpa membuang waktu, mereka mendobrak pintu bilik toilet itu dengan tenaga penuh. Suara engsel pintu yang terlepas terdengar nyaring. Begitu pintu terbuka, kami semua terbelalak kaget setengah mati. Aku menjerit histeris sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Di lantai toilet, jasad Sandra tergeletak kaku dengan posisi meringkuk, memeluk jaket merah kesayangannya. Jarum suntik bekas pakai tergeletak tepat di dekat tangan kanannya. Dokter jaga yang berlari menyusul langsung memeriksa denyut nadi leher Sandra, lalu menggelengkan kepalanya pelan dengan raut wajah hancur berkeping-keping. Malam itu, seisi rumah sakit gempar seketika. Tangisan duka pecah memecah kesunyian malam, menyelimuti seluruh staf yang bertugas dan mengawali teror panjang yang akan segera datang menghantui bangsal ini. Beberapa hari pasca pemakaman Sandra yang menyayat hati, suasana di rumah sakit mulai diselimuti desas-desus yang bikin bulu kuduk berdiri. Para perawat si pagi sering berbisik-bisik, membicarakan sosok perawat misterius berjaket merah yang terlihat mondar-mandir di lorong sepi menjelang pergantian malam. Konon sosok itu berjalan menunduk dengan langkah kaki yang sangat pelan. Aku yang mendengarkan gosip itu di ruang istirahat hanya menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Sebagai orang yang selalu berpikiran logis, aku menganggap semua cerita itu cuma halusinasi konyol dari rekan-rekan kerja yang kelelahan setelah jam jaga yang padat. Menurutku, mata mereka tertipu oleh bayangan lampu koridor yang temaram atau rasa mengantuk yang teramat sangat. Namun sikap skeptis itu diuji habis-habisan pada suatu malam. Saat itu giliran aku dan Mbak Puput yang mendapat jadwal jaga malam di bangsal rawat inap. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam pas, suasana bangsal sangat sepi. Tidak ada suara bising kecuali dengung halus mesin pendingin ruangan dan derap langkah satpam yang berpatroli di luar gedung. Hawa dingin kota Bandung meresap menembus seragam putih kami, membuat kulit terasa merinding. Tiba-tiba suara bel kecil berbunyi nyaring dari arah kamar perawat nomor 4. Suara itu memecah keningan malam secara konstan. Aku yang sedang merapikan berkas rekam medis di meja perawat langsung beranjak berdiri. "Biar aku saja yang cek ke sana, Mbak," kataku pada Mbak Puput yang sedang fokus menulis laporan. Aku berjalan cepat menyusuri lorong berlantai keramik putih yang diterangi cahaya lampu neon kuning redup. Sesampainya di depan pintu kamar nomor 4, aku langsung membukanya pelan-pelan agar tidak membangunkan pasien lain yang tidur sekamar. Di dalam kamar, seorang pasien wanita parubaya terlihat terjaga, duduk setengah bersandar di atas ranjang dengan wajah lemas. "Ada yang bisa dibantu, Bu?" tanyaku ramah sambil menghampiri sisi ranjang. Pasien itu menatapku dengan mata sayu, lalu tersenyum tipis. Saya mau buang air kecil, Sus, tapi sudah tidak perlu repot-repot lagi," jawabnya lemah. Aku mengernyitkan dahi merasa bingung dengan jawabannya. Sudah bagaimana maksudnya, Bu? Kalau mau kamar mandi atau butuh pispot, saya ambilkan sekarang." Ibu itu menggeleng pelan. "Tadi sudah dibantu sama suster yang pakai jaket merah." Mendengar kalimat itu seketika darahku berdesir hebat. Jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Aku menatap tajam ke arah sudut kamar yang gelap, lalu kembali memandang pasien tersebut. "Suster berjaket merah, Bu? Maksudnya perawat siapa?" tanyaku menyelidik dengan suara bergetar hebat.
Iya, tadi ada suster muda berjaket merah terang yang bantu saya turun dari tempat tidur, terus nemenin ke kamar mandi. Baik banget orangnya, tapi tadi dia langsung pergi pas saya mau bilang terima kasih. Jawab pasien itu dengan polos tanpa ada rasa curiga. Rasa dingin langsung menjalar dari tengkuk turun ke seluruh punggungku. Malam itu aku dan Mbak Puput adalah satu-satunya perawat yang bertugas di lantai ini, dan yang paling penting seragam dinas kami berwarna putih bersih. Tanpa ada embel-embel jaket warna merah sama sekali, aturan rumah sakit melarang keras menggunakan pakaian luar selain atribut resmi saat bertugas. Aku bergegas meninggalkan kamar tersebut dengan langkah cepat dan perasaan campur aduk. Sesampainya kembali di meja jaga, aku langsung menemui Mbak Puput yang sedang memegang cangkir kopi hangat. Wajahnya tampak gelisah menunggu kepulanganku dari kamar pasien. Mbak Put, aneh banget. Pasien di kamar 4 bilang tadi sudah dibantu buang air kecil sama suster yang pakai jaket merah. Ceritaku dengan nafas sedikit ternganga. Alih-alih tertawa atau menganggapnya lelucon, Mbak Puput justru terdiam kaku. Cangkir kopi yang ada di genggamannya ditaruh perlahan ke atas meja dengan tangan yang bergetar hebat. Wajah senior yang biasanya tegas itu mendadak berubah pucat pasi, kehilangan seluruh warna kulitnya dalam sekejap. Bola matanya membelalak ketakutan, menatapku lurus-lurus tanpa berkedip. Mbak, kok malah diam? Siapa memangnya perawat yang pakai jaket merah malam-malam begini? Tanyaku mendesak, mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Mbak Puput menelan ludah susah payah. Suara keluar terbata-bata, nyaris tidak terdengar jelas karena bergetar hebat, menahan rasa takut yang teramat sangat. Dasri, kamu ini bagaimana sih? Kita berdua ini tidak ada yang pakai jaket merah. Prosedur rumah sakit juga melarang perawat ruangan lain masuk ke sini tanpa izin kita. Kamu tahu sendiri kan, siapa satu-satunya orang di rumah sakit ini yang identik dengan jaket merah? Mendengar ucapan Mbak Puput, seluruh bulu kuduku berdiri tegak. Nama Sandra langsung melintas jelas di kepalaku. Tenggorokanku terasa kering seketika. Aku terdiam mematung di sebelah meja jaga, menyadari bahwa apa yang baru saja diceritakan oleh pasien tadi bukanlah halusinasi biasa, melainkan perjumpaan nyata dengan sosok Sandra yang telah kembali gentayangan di lorong rumah sakit ini. Beberapa hari setelah malam yang menegangkan di ruang jaga itu, aku mendapat jadwal shift siang yang berakhir hingga pukul 9 malam. Jam kerjanya terasa sangat panjang dan melelahkan karena banyaknya pasien rawat inap yang harus ditangani. Begitu jam operasional selesai dan tugas serah terima pasien beres, aku bersama seorang rekan perawat bernama Vin berjalan beriringan menuju ruang ganti perawat. Waktu itu suasana rumah sakit sudah sangat lengang. Lampu koridor dipadamkan sebagian, menyisakan pencahayaan kuning remang yang menambah kesan sepi. Kami berdua berjalan sambil berbincang pelan, melepaskan penat setelah seharian berdiri melayani pasien. Sesampainya di ruang ganti perawat, pintu terbuka lebar dan menampakkan ruangan yang cukup terang oleh lampu neon putih di langit-langit. Karena kami adalah dua orang terakhir yang bersiap untuk pulang malam itu, perawat shift sore lainnya sudah lebih dulu meninggalkan ruangan. Di dalam ruang ganti yang tidak terlalu besar itu hanya tinggal kami berdua. Vin langsung meletakkan tas kerjanya di atas kursi plastik, lalu bergegas meminta izin kepadaku untuk pergi ke toilet sebentar. Dasri, aku ke toilet dalam dulu ya sebentar saja, jangan ditinggal pulang loh, ucap Vin sambil melangkah cepat ke arah pintu kamar mandi kecil di sudut ruangan. Iya Vin, cepet ya, aku tunggu di sini, jawabku sambil duduk di bangku panjang, mengambil ponsel dari dalam saku untuk mengecek pesan masuk. Baru beberapa detik Vin menutup pintu toilet dan masuk ke dalam, suasana di dalam ruang ganti mendadak berubah drastis. Suhu udara yang tadinya biasa saja langsung merosot turun dalam hitungan detik. Hawa dingin yang menusuk tulang merambat naik dari lantai keramik, membuat bulu kuduk di tengkukku berdiri tegak seketika. Rasa tidak nyaman langsung menggelayuti dadaku, seakan ada tekanan kuat yang tidak terlihat memenuhi ruangan tersebut. Aku menghentikan aktivitas, jariku di layar ponsel, lalu perlahan mengangkat kepala dan menoleh ke arah sudut ruangan yang berdekatan dengan deretan lemari penyimpanan pakaian. Jantungku seketika berdegup kencang, nyaris melompat keluar dari dada saat melihat sosok seseorang sedang duduk di kursi kayu kecil. Di sana seorang perawat berbalut seragam putih tengah duduk menunduk dalam kesunyian. Ia mengenakan jaket tebal berwarna merah menyala yang sudah sangat aku kenal.
Wujud hantu Sandra terlihat sangat jelas di hadapanku tanpa ada bayangan samar atau tipuan cahaya. Wajahnya yang dulu cantik kini tampak sangat pucat pasi, bagaikan mayat tanpa darah. Kulitnya putih dingin, dan sepasang matanya yang melotot sayu menatap tajam ke arahku dengan sorot penuh kesedihan yang teramat sangat. Di pipinya yang cekung, tetesan air mata mengalir terus-menerus tanpa henti, membasahi keras seragamnya. Kaki dan tanganku terasa lemas seketika. Aku ingin berteriak memanggil nama Vin, namun tenggorokanku mendadak keluh. Tidak ada suara yang bisa keluar dari mulutku. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram akal sehatku. Meskipun aku berusaha keras meyakinkan diri bahwa hantu itu tidak ada, kenyataan pahit berdiri tepat di depan mataku, mematahkan seluruh logika yang selama ini aku pegang teguh. Sosok hantu Sandra menatapku lekat-lekat, memancarkan kepedihan mendalam yang membuatku terpaku tanpa mampu menggerakkan satupun anggota tubuh. Dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku mencoba membuka suara untuk memastikan siapa yang kulihat, meski suaraku bergetar hebat menahan takut. "Mbak, kenapa belum pulang? Ada apa?" Tanyaku perlahan sambil merangkak berdiri dari bangku, mencoba mendekat karena mengira itu adalah perawat manusia yang sedang bersedih. Sosok perawat berjaket merah itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya mendongakkan kepalanya sedikit, lalu menatap lurus tepat ke dalam bola mataku dengan tatapan memilukan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Tidak ada kemarahan di wajahnya, yang ada hanyalah duka mendalam dan rasa sakit luar biasa yang seolah ingin ia sampaikan. Tiba-tiba pintu toilet terbuka dengan derit pelan, memecah keningan mencekam di dalam ruang ganti. Suara langkah kaki ringan mendekat dari arah belakang. "Dasri, di mana?" panggil Vin dengan nada suara yang terdengar santai dari arah pintu toilet. Tanpa mengalihkan pandanganku dari sosok di sudut ruangan, aku menjawab pelan demi menyaut panggilan temanku itu. "Di sini, Vin," jawabku singkat tanpa menoleh ke belakang. Mataku masih terkunci pada sosok perawat berjaket merah tersebut. Begitu aku menolehkan kepala sekilas ke arah Vin yang baru keluar dari toilet, lalu kembali memalingkan wajah ke sudut ruangan tempat hantu Sandra duduk tadi, aku tertegun hebat. Sudut ruangan itu sudah kosong melompong, tidak ada siapa-siapa di sana. Sosok hantu Sandra lenyap tanpa jejak dalam kedipan mata. Ruang ganti perawat itu hanya memiliki satu pintu keluar yang letaknya persis di sebelah Vin berdiri. Tidak mungkin ada orang yang bisa berlari keluar melewati pintu tersebut secepat kilat tanpa terlihat olehku maupun Vin. Vin berjalan mendekatiku dengan kerutan di dahi. Kebingungan melihat wajahku yang pucat pasi, basah oleh keringat dingin dan tubuh yang gemetar hebat. "Dasri, kamu kenapa? Kok pucat begitu kayak habis lihat hantu?" tanya Vin dengan suara heran, memegang pundakku yang kaku. Aku menelan ludah susah payah, mencerna semua kejadian tidak masuk akal yang baru saja kualami secara langsung dengan kedua mataku sendiri. Pertahanan logis yang selama ini aku bangun runtuh tidak tersisa. Hantu Sandra di si suster merah benar-benar nyata, berwujud jelas, dan menghantui tempat ia mengakhiri hidupnya. Kejadian malam itu mengubah pandanganku selamanya tentang batas antara dunia manusia dan alam lain, meninggalkan trauma dan memori kelam yang tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Kisah Sandra atau yang kita kenal sebagai suster merah mengingatkan kita bahwa penyesalan, keputusasaan, dan tindakan nekat bisa meninggalkan luka yang abadi di dunia nyata. Apa yang dilihat Dasri di ruang ganti perawat membuktikan bahwa batas antara dunia kita dan alam lain terkadang sangat tipis. Pesan untuk kita semua, seberat apapun masalah hidup yang sedang dihadapi, jalan keluar tidak pernah ditemukan dengan mengakhiri hidup secara tragis. Jangan pernah memendam beban seorang diri, karena selalu ada jalan keluar dan orang-orang yang peduli di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.